saya Dr. Purwo Sri Rejeki. Saya adalah seorang staf pengajar di Divisi Fisiologi Departemen Ilmu Faal dan Biokimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada tatap muka pertama di MOOC kali ini, kita akan membahas tentang pertama adalah definisi obesitas, yang kedua bagaimana cara mendeteksi obesitas, yang ketiga adalah dampak obesitas, dan tentu saja nanti di terakhir kita juga akan membahas tentang sedikit tata laksana obesitas. Mari kita mulai ya. Apa sih obesitas itu? Obesitas itu adalah kondisi ketika lemak yang ada di dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak dibandingkan normal. Pada seorang laki-laki dikatakan sudah mengalami obesitas ketika proporsi lemaknya itu lebih dari 20%. Sementara kalau pada perempuan, karena memang ada perbedaan hormonal di dalam tubuhnya, maka dikatakan mengalami obesitas ketika prosentase lemak itu lebih dari 30%. Obesitas ini sebetulnya bukan hanya sekedar masalah berat badan yang berlebih, tetapi nanti banyak hal yang akan berimplikasi terhadap kesehatan dan hal-hal yang lain. Nah, obesitas ini ditandai dengan adanya pergeseran indeks massa tubuh atau body mass index ya. Untuk orang Asia Pasifik lebih dari 25, kemudian terdapat penumpukan lemak di beberapa area tubuh. Orangnya juga mengalami kelelahan dengan mudah, ada nyeri sendi, serta mudah, serta banyak berkeringat. Penyebab obesitas itu selalu satu, jadi ketika kalori yang masuk di dalam tubuh itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dikeluarkan atau yang dibakar, maka kelebihan kalori atau energi ini akan disimpan sebagai lemak dan dampaknya terjadi peningkatan berat badan. Jika tidak segera ditangani, obesitas ini akan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ya, misalnya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kemudian kencing manis, serta komplikasi lainnya yang akan berentetan ya, misalnya stroke dan lain-lainnya. Pada anak-anak sendiri, obesitas biasanya ditandai dengan penumpukan lemak ya di daerah payudara, atau ketika dia melakukan aktivitas fisik akan terasa sesak, dan tentu saja yang tidak kita inginkan adalah adanya gangguan pubertas. Pada saat ini sebetulnya obesitas ini cenderung disebabkan adanya konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung banyak gula tambahan, dan itu dilakukan dalam jangka waktu panjang ya. Kemudian juga konsumsi makanan yang secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan adanya olahraga yang rutin. Permasalahannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendeteksi obesitas ini secara dini gitu ya, sehingga nanti kita tidak akan terjebak pada sebuah kondisi yang kita sebut sebagai obesitas atau kegemukan ya. Pertama, kita bisa melihat dengan cara yang sederhana. Kita mengukur dengan satu kondisi yang kita sebut sebagai body mass index atau indeks massa tubuh ya. Jadi mungkin Anda sering mendengar BMI atau IMT, itu adalah sesuatu yang sama. Ditemukan oleh seorang ahli matematika dan statistika menggunakan berat badan dan tinggi badan. Maka mengapa ini saya katakan sebetulnya cara yang sederhana, rasanya setiap kita pasti bisa melakukan deteksi ini. BMI atau IMT ini dikatakan mempunyai hubungan yang positif dengan total lemak tubuh. Jadi ketika BMI naik, maka biasanya akan dijumpai prosentase total lemak tubuh yang akan meningkat juga. Bagaimana kita melakukan pengukuran BMI? Pertama, Anda melakukan penimbangan berat badan, kemudian yakinkan bahwa satuannya dalam kilogram. Kemudian yang kedua, mengukur tinggi badan ya, tinggi badannya kita jadikan dalam satuan meter. Kemudian pengukuran BMI itu dengan cara membagi berat badan dengan kuadrat tinggi badannya. Misalnya di layar ini kita dapatkan Andi berat badannya 70 kg, tingginya 160 cm. Jadi kalau misalnya kita jadikan meter, dia 1,6.
Maka BMI dari Andi ini adalah 70 dibagi 1,6 kali 1,6 atau 2,56, sehingga angkanya bisa kita dapatkan adalah 27,3. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah mendapatkan angka ini, bagaimana kita bisa menyimpulkan? Sekarang kita lihat tabel yang berikut ini. Jadi WHO dan Asia Pasifik itu sudah ditetapkan ya, jadi WHO dan kriteria WHO yang dimodifikasi untuk Asia Pasifik. Jika seseorang BMI-nya kurang dari 18,5, maka dikatakan sebagai underweight atau kurus. Kalau 18,5 sampai 24,9 itu pada WHO dikatakan normal, tapi kalau untuk Asia Pasifik itu adalah 18,5 sampai 22,9 ya. Kemudian kalau overweight itu 25 sampai 29,9, sementara kalau Asia Pasifik itu adalah 23 sampai 24,9. Dan obesitas jika lebih dari 30 pada WHO dan lebih dari sama dengan 25 pada orang Asia Pasifik. Mungkin buat Anda sekalian ada pertanyaan ya, mengapa pada Asia Pasifik kok lebih dari 25? Apa karena badannya yang mungil gitu, yang kecil, sehingga klasifikasinya lebih rendah gitu ya, menentukan standar yang lebih rendah. Tetapi ini sebetulnya tidak hanya sekedar itu, tapi jauh lebih kepada supaya orang yang di Asia Pasifik ini akan jauh lebih aware, karena memang komponen genetiknya berbeda, sehingga tidak akan mudah jatuh ke arah obesitas yang severe gitu. Oke. Cara yang kedua, yang pertama tadi sebetulnya juga antropometrik tapi dengan sangat sederhana, tapi yang ini mungkin agak dengan cara yang sedikit lebih kompleks ya, menggunakan pengukuran antropometrik lainnya, yaitu sebetulnya yang paling penting ini adalah pengukuran rasio antara lingkar pinggang dan lingkar panggul. Nah, untuk mengetahui rasio lingkar pinggang dan lingkar panggul, kita harus tahu dulu bagaimana cara pengukuran lingkar pinggang dulu ya. Nah, mengapa pengukuran ini lingkar pinggang, lingkar dan lain-lainnya itu dikatakan mempunyai potret yang penting gitu ya? Karena memang distribusi lemak itu dapat diketahui dengan pengukuran angka-angka ini ya. Kemudian juga jadi pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran lingkar panggul dan pinggang, melihat ciri fisik bentuk tubuh. Nah, masalahnya lemak yang berada di sekitar perut, di sekitar abdomen itu memberikan risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan lemak di daerah paha atau bagian tubuh yang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pengukuran lingkar pinggang ini ya. Jadi lingkar pinggang itu diukur dengan orangnya harus berdiri, kemudian dia harus menghembuskan nafas ya secara dalam dan pelan. Kemudian sebelumnya sudah kita tentukan mana tulang iga yang paling bawah ya. Kemudian juga dengan daerah di daerah krista iliakanya. Kita cari tengah-tengahnya di sana, kemudian kita lingkarkan secara sagital. Nah, itulah yang kita sebut sebagai lingkar pinggang ya. Jadi biasanya pengukuran ini kita kerjakan 3 kali, kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, hasil pengukuran lingkar pinggang ini tidak hanya mencerminkan jaringan adiposa, tapi juga meliputi seluruh kompartemennya, dan dikatakan bahwa lingkar pinggang ini berkorelasi atau berhubungan dengan risiko jantung koroner dan kencing manis atau diabetes mellitus. Sekarang kita juga akan melakukan pengukuran lingkar panggul ya. Lingkar panggul itu caranya kita melihat titik simfisis pubisnya di mana gitu ya. Kemudian yang bagian belakang itu ditandai pada daerah pantat yang paling maksimal menjorok keluar. Kemudian kita lakukan pengukuran secara sagital. Dan ini kita lakukan juga 3 kali, kemudian kita cari rata-ratanya ya. Setelah kita dapatkan lingkar pinggangnya berapa, lingkar panggulnya berapa, baru kemudian kita mencari rasio antara lingkar pinggang dan lingkar panggul. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nih, seorang wanita ukuran pinggangnya 87,5 cm, ukuran pinggulnya 115 cm.
maka waist hip rasionya atau rasio pinggang pinggulnya adalah sebesar 0,75. Ya, ini kita lihat di sini. Seorang wanita jika dia mempunyai waist hip ratio itu kurang dari 0,8, maka sebetulnya dia tidak mempunyai peningkatan risiko metabolik. Dia akan mengalami peningkatan risiko metabolik jika waist hip rasionya adalah di atas 0,8 dan akan sangat meningkat jika di atas 0,9 ya. Nah, ini untuk lingkar pinggangnya. Nah, ini kondisi pada perempuan atau wanita, yang ini adalah kondisi pada laki-laki. Nah, dengan mengetahui rasio pinggang pinggul atau waist hip ratio, itu juga kita bisa melihat kira-kira bentuk tubuh seseorang. Ya, bentuk tubuh seseorang itu ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk tubuh apel. Jadi kalau apel itu kita bayangkan apel itu bulatnya di tengah, berarti dengan asumsi atau analogi bahwa lemaknya juga menumpuk di bagian sentral, di daerah abdomen. Pada orang-orang yang mempunyai bentuk tubuh seperti apel ini, sebetulnya resiko ke arah sindroma metabolik itu lebih besar bila dibandingkan dengan orang-orang yang bentuknya adalah seperti buah pir. Berarti kalau buah pir, dia lebih banyak ada di bawah, jadi lingkar pinggulnya atau panggulnya jauh lebih besar. Seorang dikatakan mempunyai bentuk seperti apel ketika pada pria itu waist hip ratio-nya lebih dari 1, pada perempuan itu jika lebih dari 0,8. Cara yang selanjutnya adalah dengan menghitung indeks Broca. Indeks Broca ini dikembangkan oleh Paul Broca. Dia adalah seorang ahli bedah Perancis yang hidup di rentang tahun 1824 sampai dengan 1880. Cuman ini hanya perkiraan kasar dan dulu terutama digunakan untuk mengetahui kira-kira kisaran berat badan ideal seseorang itu berapa. Nah, untuk mengetahui obesitas atau tidak seseorang, maka kita bisa meletakkan berat badan dan tinggi badan kita pada rumus ini. Berat badan dalam kilogram dikurangi dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikalikan 100%. Dikatakan normal jika pada rentang 90 sampai 110, kemudian overweight jika 110 sampai 120, dan dikatakan mengalami obesitas atau kegemukan jika di atas dari 120%. Pengukuran yang selanjutnya atau deteksi selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran ketebalan lemak di bawah kulit atau sukutan fat dengan menggunakan skin fold caliper. Ya, penghitungan tebal lemak sukutan ini bisa dikerjakan di beberapa tempat. Misalnya di bicep ya, di lengan depan sini, di tricep di lengan belakang, atau di suprailiaka, jadi di atasnya tulang ilium, atau di subskapula ya, jadi di bawah tulang skapula atau tulang belikat. Prinsipnya kalau misalnya kita mau melakukan pengukuran yang di daerah tricep ini misalnya, jadi kita letakkan, kita raba dulu pada bagian yang sebelah atas, kemudian raba yang sebelah bawah, kemudian cari titik tengahnya. Titik tengah yang sebelah atas ini mencerminkan sukutan fatnya tricep, yang sebelah depan ini adalah sukutannya bicep. Jadi kita di titik-titik gitu, kemudian kita pakai skin fold caliper, pakai kaliper, kemudian kita jepit 1 cm di antara titik-titik itu, kita tahan selama 2 detik. Nah, itu adalah tebal lemak pada daerah tersebut ya. Nah, sebetulnya pengukuran tebal lemak di keempat bagian tubuh ini itu sebetulnya jauh lebih dianjurkan daripada berat badan, karena tidak dipengaruhi tinggi badan. Jadi sebetulnya jauh lebih objektif gitu ya untuk menilai berapa sih ketebalan lemak ini pada orang tersebut, dan ini karena sangat dipengaruhi umur dan jenis kelamin, sehingga ini akan jauh lebih memberikan nilai. Oke. Yang selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran underwater, di bawah air. Ini pengukuran berat badan yang memang dilakukan dengan alat khusus. Orangnya dimasukkan ke dalam chamber yang berisi air. Prinsip yang digunakan bahwa densitas lemak itu jauh lebih rendah dibandingkan air, sementara densitas lean mass atau massa otot itu lebih tinggi dari air. Ya, jadi kalau misalnya dia itu lebih banyak lemaknya gitu ya, maka akan terlihat di sini
pengukurannya relatif kompleks, namun pada zaman dulu dikatakan bahwa pengukuran dengan penimbangan di bawah air ini merupakan gold standar untuk mengetahui berapa persentase lemak dari seseorang. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran dengan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Tentu saja ini membutuhkan biaya gitu ya, sehingga memang biasanya digunakan memang dengan tujuan yang spesifik, atau buat Anda semua yang memang sangat concern dan ingin mengetahui seberapa besar sih lemak yang ada di dalam tubuh saya misalnya ya. Alat yang pertama adalah dengan bioelectric impedance analysis. Ini biasanya orang yang akan diperiksa disuruh berdiri, kemudian memegang pada alatnya begitu, kemudian arus listriknya itu akan dialirkan, arus listriknya ini tidak berbahaya, kemudian akan dianalisis. Nah, hasil dari BIA ini akan dipetakan persentase lemak total berapa, persentase airnya berapa, tulangnya berapa, kemudian massa ototnya berapa. Kemudian selain total, kemudian juga bisa dianalisis di masing-masing kompartemen. Ya, di kompartemen di lengan atas, ya lengan atas kanan, lengan atas kiri, bagian perutnya bagaimana, kaki kanan kiri itu seperti apa. Dan pada beberapa alat tertentu bahkan bisa mendetek adanya perkiraan usia metabolisme seseorang. Yang selanjutnya adalah ini ya, bopot ya. Jadi bopot ini satu alat khusus gitu, bentuknya kayak kapsul gitu, kayak telur, orangnya masuk di sana, kemudian dilakukan komputerisasi. Ini memang juga mengukur proporsi lemak yang ada dalam tubuh. Prinsipnya adalah jumlah udara yang tersisa ini akan digunakan untuk mengukur berapa persentase lemak di dalam tubuh seseorang. Alat yang lainnya adalah dengan menggunakan dual energy X-ray absorptiometry. Ini selain mengukur jumlah juga bisa menentukan lokasi. Ya, caranya menyerupai scanning tulang, dan memang kelemahannya dia menggunakan sinar X ya, sehingga potensi bahaya radiasi itu ada. CT scan, jadi CT scan juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui berapa sih lemak pada seseorang. Alat ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1973, kemudian berkembang gitu ya, dan tahun 81 sudah mulai digunakan untuk pengukuran volume jaringan lemak. Ini juga merupakan salah satu gold standar untuk menghitung secara kuantitatif jaringan adiposa di dalam abdominal ya, di perut kita. Cuman memang penggunaannya saat ini masih terbatas karena memang terlimitasi pada biaya ya. Kemudian juga adanya paparan radiasi. Metode selanjutnya adalah dengan magnetic resonance imaging atau MRI. Ini ditemukan pada tahun 80. Foster melaporkan pertama kali penggunaan MRI ini untuk menghitung komposisi tubuh manusia. Dia bisa digunakan juga kalkulasi jaringan adiposa intraabdominal. Nah, kelebihannya MRI ini pertama tidak tergantung pada operator ya, sehingga tidak ada beda interobserver gitu ya, tidak menggunakan paparan sinar X sehingga tidak ada bahaya radiasi, lebih objektif daripada ultrasonografi, dan dapat digunakan pada pasien muda, bahkan pada pasien-pasien yang mengalami steatosis pada heparnya atau pada livernya. Nah, kerugian dari pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Pada saat pemeriksaan, orang yang diperiksa itu harus diam gitu, nahan nafas, nggak boleh gerak, sehingga mungkin ada rasa tidak nyaman pada seseorang. Pemeriksaan ini juga relatif mahal gitu, dan alatnya memang tidak bisa dipindah-pindah karena memang alat ini membutuhkan tempat yang besar, jadi alatnya cukup berat ya. Metode yang lainnya adalah pengukuran dengan ultrasonografi. Jadi gelombang ultrasonik ini juga dianggap sebagai salah satu gold standar untuk menilai jaringan lemak visceral, juga di daerah preperitoneal dan juga subpotan. Jadi tidak hanya, kalau yang alat-alatnya tadi itu fokusnya ke intraabdominal, nah kalau ultrasonografi ini di tempat-tempatnya lain bisa dikerjakan ya. Positifnya dia tidak invasif gitu ya, dan ini bisa melengkapi kekurangan dari pengukuran antropometrik.
Setelah kita tahu bagaimana pengukuran secara sederhana, pengukuran deteksi obesitas itu dengan menggunakan alat-alat yang canggih, sekarang mungkin perlu kita tahu mengapa sih obesitas itu menjadi concern tersendiri. Karena memang obesitas ini punya dampaknya besar, yang terutama adalah pada masalah kesehatan, yang kedua adalah estetik. Biasanya orang-orang yang mengalami obesitas itu datang ke dokter cenderung ke arah estetiknya, karena merasa dia tidak nyaman, tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi gitu ya, tidak mempesona lagi gitu, sehingga datang ke dokter untuk mencari pertolongan gimana caranya berat badannya diturunkan. Tapi sebetulnya dampak yang lebih berbahaya itu adalah ke arah kesehatan. Apa saja dampak kesehatannya? Nah, ini adalah beberapa kondisi atau penyakit yang bisa dipicu karena adanya obesitas. Pertama, adanya penyakit jantung dan stroke ya. Orang obesitas itu cenderung memiliki tekanan darah tinggi, memiliki kadar lipid dalam darahnya yang lebih tinggi juga, dan keduanya ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung maupun pecahnya pembuluh darah atau buntunya pembuluh darah. Dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Kalau ada sel lemak yang lebih tinggi, maka insulin itu relatif sensitivitasnya akan turun. Sehingga meskipun insulin itu jumlahnya tinggi di dalam darah, tapi dia tidak cukup efisien, tidak cukup efektif untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sehingga ini nanti akan memicu kondisi kencing manis tipe kedua. Yang ketiga adalah kanker ya, banyak kanker yang dihubungkan sangat kuat dengan kejadian obesitas atau kegemukan ini. Misalnya kalau pada perempuan adalah kanker rahim ya, kanker leher rahim, endometrium, ovarium atau indung telur, payudara ya. Kemudian ada kanker yang sifatnya general, usus besar, rektum, kerongkongan, hati, kanker kandung empedu, kanker pankreas, kanker ginjal, dan kalau pada laki-laki adalah kanker prostat. Masalah pencernaan itu juga menjadi dampak tersendiri buat obesitas ya. Jadi orang-orang yang mengalami kegemukan itu sering mengalami mulas gitu ya. Kemudian juga ada batu di kandung empedunya, juga ada masalah di livernya ya. Kemudian sleep apnea ya. Jadi orang yang obesitas ini rentan mengalami sleep apnea. Gangguan ini berpotensi serius di mana pernafasan itu akan berulang kali berhenti pada saat dimulai ketika orang ini tidur. Nah, kalau misalnya ini terus berlangsung sampai terjadi obstruksi saluran nafas, maka yang terjadi adalah kematian. Osteoartritis atau radang sendi ya, karena berat badannya meningkat, maka beban pada sendi meningkat, keradangan sendi meningkat, sehingga otomatis akan menimbulkan kondisi yang nyeri ya. Nah, kalau pada kondisi pandemi yang kemarin dikatakan obesitas itu mempunyai korelasi yang positif ya terhadap peningkatan gejala atau severitas atau kegawatan dari COVID-19 ya. Jadi dengan sebetulnya kemarin yang punya berat badan berlebih tentu saja akan mempunyai risiko yang lebih besar terhadap kegawatan dari gejala dari sindroma COVID ya, jadi gejala COVID. Bagaimana sih obesitas ini di treatment atau di terapi ya? Nah, sekarang kita lihat. Ini saya ambil dari publikasi di NIH pada tahun 2000. Ini kita lihat. Kalau misalnya seseorang itu di BMI 25, 27 sampai pada di atas sama dengan 40, sebetulnya di semua level kategori tata laksana mulai dari diet, kemudian olahraga, dan terapi perilaku itu harus dikerjakan di semua tahap. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia sudah menggunakan obat-obatan maka dia boleh tidak memperhatikan makannya. Itu adalah anggapan yang salah. Jadi mulai dari makanan, aktivitas fisik, dan terapi perilaku itu harus dikerjakan di semua tahapan dari obesitas. Nah, perlu dipertimbangkan obat-obatan, tentu saja ini oleh dokter ya. Itu ketika kapan? Ketika seseorang pada
BMI di atas 27 tapi sudah dengan komorbiditas. Jadi sudah ada sleep apnea, sudah ada osteoartritis, sudah ada gangguan pada proses aktivitas fisiknya, maka perlu dibantu dengan obat-obatan. Dan perlu dipertimbangkan adanya suatu tindakan invasif yang berupa bedah. Ketika kapan? Ketika orang-orang yang BMI-nya di atas 35 tapi sudah ada komorbiditas. Selama tidak ada komorbiditas pada yang 35 ke bawah itu tidak dibutuhkan pembedahan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Diet. Kuncinya di mana? Kita harus memotong kalori ya. Kunci untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi kalori yang dikonsumsi. Pengurangan kalori itu disarankan sebesar 500 kalori per hari ya. Kalau misalnya lebih dari itu, silakan berkonsultasi dengan dokter sehingga nanti akan diatur betul pengurangan kalori yang lebih dari 500 tetapi masih aman untuk kesehatan ya. Pada perempuan biasanya butuh sekitar 1.200 hingga 1.500 per hari ya, kalori per hari, dan pada laki-laki rata-rata 1.500 sampai 1.800 kalori. Sebetulnya cara yang mudah ini adalah dengan mengurangi 1/4 porsi dari piring makan kita. Jadi kalau piring makan kita itu biasanya full 100%, maka untuk saat ini yang dari karbohidrat atau makanan pokok itu kita kurangi 25%. Sehingga satu hari kita defisit 500 kalori, maka dalam satu minggu kita bisa defisit 3.500 kalori, yaitu setara dengan setengah kilogram lemak. Yang kedua adalah latihan dan aktivitas ya. Orang dengan obesitas perlu melakukan olahraga itu setidaknya dosisnya 150 menit per minggu. Nah, ini monggo bisa dibagi, bisa dalam misalnya 30 menit 5 hari, ataukah mau dalam waktu 1 jam atau 60 menit nanti selang beberapa hari, tetapi nanti totalnya minimal 150 menit per hari ya. Kemudian obat-obatan, tadi di depan sudah saya katakan, pada beberapa kondisi yang sudah ada komorbiditas ini biasanya untuk menekan nafsu makan atau mengurangi penyerapan makanan. Kemudian dilakukan yang selanjutnya itu adalah ketika orang dengan 35 lebih tapi dengan komorbiditas, misalnya gastroplasti ya, kemudian memberikan balon di intragastriknya. Jadi sebetulnya ini dalam rangka untuk mengurangi area absorpsi makanan atau untuk menambah kesannya bahwa volume yang di sana sudah terisi sebagian, sehingga ketika makanan masuk dengan jumlah yang sedikit, maka lambung tadi sudah merasa teregang, sehingga ini akan menimbulkan rasa kenyang ya. Dampaknya nanti jumlah makanan yang masuk akan jauh lebih sedikit. Kemudian ada operasi bypass lambung dan lain-lain ya. Dan ini fungsinya adalah untuk mengurangi bahan makanan yang diabsorpsi. Karena ketika bahan makanan yang diabsorpsi itu berkurang, maka otomatis yang masuk ke dalam darah juga akan berkurang. Nah, sebetulnya yang tidak kalah penting buat orang yang obesitas itu adalah konseling. Mengapa? Karena biasanya memang penyebab obesitas itu juga karena faktor psikologis. Maka memang psikologis ini harus diterapi dulu gitu ya. Difikskan dulu, didandani dulu, sambil kita juga akan melakukan terapi yang lain. Karena kalau masalah psikologisnya ini belum kita fikskan, maka apa yang dilakukan nanti bisa kembali lagi. Nah, konseling ini selain untuk terapi psikologisnya, tapi juga berguna untuk membantu dan memahami mengapa kita itu bisa makan berlebihan, ya. Kemudian mempelajari cara-cara yang sehat untuk mengatasi kecemasan dengan tidak makan gitu ya. Jadi kadang pada orang-orang yang mengalami anxiety ya, mengalami kecemasan, maka pelampiasannya dia makan karbohidrat tinggi, karena begitu makan karbohidrat tinggi maka endorfin itu akan dilepaskan, kemudian dia merasa nyaman. Nah, nanti dengan konseling ini maka akan dicarikan cara untuk mengatasi kecemasan tanpa makan bahan makanan yang tinggi dengan karbo, ya. Kemudian juga akan diajarkan mempelajari cara memantau dietnya, memantau aktivitasnya, ya. Kemudian juga memahami pemicu makan, mengatasi kalau kita mau makan tertentu ya, mengidam makanan yang saking pinginnya gitu ya. Nah, itu nanti diajari bagaimana caranya. Jadi sebetulnya ke arah sana.
Demikian pertemuan kita di tatap muka yang pertama ini. Semoga membuat kita menjadi lebih aware dengan kondisi tubuh kita, bisa melakukan penilaian apakah kita ini sekarang sudah obes atau belum. Kalau misalnya belum, berarti harus semakin meningkatkan apa yang sudah kita kerjakan supaya tidak jatuh ke obesitas. Tapi kalau misalnya sudah jatuh ke obesitas, tidak usah khawatir karena sebetulnya itu bisa dibalik, sudah bisa di reverse ya. Semuanya tergantung pada kita dan motivasi kita. Yang penting adalah kurangi kalori yang masuk dan tingkatkan keluaran energi yang keluar. Silakan setelah ini Anda mengerjakan soal post test setelah course ini. Saya harap Anda semua bisa mengerjakan dengan baik dan sampai jumpa pada tatap muka yang kedua. Terima kasih.